Oke teman-teman, selamat siang. Belum siang sih ya, sebenarnya masih pagi. Jadi kelas literasi pada bulan ini kita adakan pada pagi hari lah ya, jam 10. Karena kan biasanya kita, jam 2 siang gitu ya. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lainnya, entar ya aku ngecek dulu suara. Oke semuanya, udah jelas ya suaranya? Kalau misalnya udah jelas, coba kasih ini, reaction, biar kelihatan kalau misalnya jelas, teman-teman bisa kasih tanda jempol. Oke, dari Teh Hani, udah jelas ya suara aku? Oke teman-teman, jadi, perkenalan dulu ya, aku di sini, Rani sebagai moderator pada kelas literasi pagi ini. Nama aku Rani, aku adalah mahasiswi, tingkat akhir di salah satu universitas di Bandung. Sekarang sedang berkegiatan di komunitas ALET sebagai koordinator di komunitas ALET, gitu. Jadi kegiatan sehari-harinya di komunitas ALET. Lalu kalau misalnya nih teman-teman, ada yang baru tahu gitu ya apa itu ALET, aku perkenalan dulu. Jadi komunitas ALET ini adalah komunitas apresiasi sejarah di Kota Bandung gitu ya khususnya. Nah, tapi selain di Kota Bandung juga sekarang kita udah mulai ke beberapa kota gitu ya, terus kayak nggak cuma Priangan aja gitu kan. Karena, kegiatan komunitas ALET sendiri ini beragam gitu, mulai dari ngalet ya, seperti mungkin di sini teman-teman, ada yang pernah ikutan ngalet gitu ya. Jadi kita semacam walking tour gitu ke beberapa tempat, bersejarah di Kota Bandung. Itu juga tematik gitu ya, jadi bisa sesuai sama tema-temanya. Jadi temanya bisa beragam sekali. Terus ada juga memotoran. Nah, kalau memotoran ini seperti ngalet, tapi dia jangkauannya kayak ke tempat-tempat yang lebih luas lagi gitu ya, lebih jauh lagi gitu. Jadi kayak contohnya kita pernah memotorannya ke Ciletuh, terus ke Pacitan, terus ke beberapa kota lainnya gitu. Jadi yang sekiranya nggak bisa dijangkau sama jalan kaki, berarti kitanya pakai motor gitu di sana. Terus ada juga kelas literasi. Jadi kalau misalnya kelas literasi ya seperti sekarang gitu ya, nggak hanya kelas literasinya itu nggak hanya resensi buku aja, tapi kelas literasinya juga kita membahas hal-hal yang lain. Contohnya kayak sekarang yang akan kita bahas adalah kelas literasi tentang penanggulangan wabah gitu. Karena udah mungkin sekarang tuh bulan keempat ya kita ngebahas tentang wabah gitu kelas literasinya. Nah, kelas literasi komunitas alit sendiri ini udah bukan bukan yang keempat kalinya sebenarnya ya, kalau keempat kali kan itu sama Indika Foundation gitu ya, bentuk kerjasama. Nah, kalau kelas literasi komunitas alit sendiri itu udah, waktu yang terakhir aja udah pekan ke 170 lebih gitu. Jadi udah lebih dari 170 kali sebenarnya gitu kan komunitas alit bikin, kelas literasi gitu. Cuma karena sekarang keterbatasan gitu ya, karena lagi pandemi juga, makanya kelas literasinya diadakan secara online gitu. Karena kan biasanya kalau kita kelas literasi, kita ngumpul gitu kan, ngumpul di satu tempat, setelah itu kita berdiskusi bareng-bareng bisa dari pagi waktu itu sampai sore gitu, ngebahas banyak hal gitu di kelas literasinya. Nah, karena keterbatasan ya sekarang jadi kelas literasinya masih diadakan secara online gitu. Nah, seperti yang sudah aku sebutkan tadi, jadi sekarang itu adalah, kegiatan komunitas alitnya lagi bekerja sama sama Indika Foundation dan Toleransi ID. Jadi program kelas literasi yang online ini, terselenggara karena, bentuk kerjasama gitu. Yang selanjutnya, di sini kita akan, membahas tentang berbagai upaya penanggulangan wabah. Aku mau memperkenalkan, pemateri kita pada
siang hari ini, enggak siang deh, pagi hari ini. Jadi namanya Dokter Muhammad Fatonil Ajiz atau kita biasanya panggilnya Dokter Tony. Tony. Lahirnya itu di Lamongan 20 Agustus 1995. Jadi bukan asli Bandung gitu ya, ke Bandung karena kuliah ya. Pendidikannya, TK-nya di TK Al-Latifiyah 3, terus, MI Ma'arif NU Sunan Derajat Lamongan, SMP-nya di SMPN 3 Peterongan. Gimana ya? Bacanya bener? Peterongan ya? Peterongan di Jombang. SMA-nya SMA Darul Ulum 2 Jombang, dan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha dari 2014. Lalu sekarang sebagai apa, udah dokter di mana Tony? Di Puskesmas Cicalengka. Nah, Puskesmas Cicalengka. Di awalnya di ini apa ya, RS Immanuel Bandung. Gitu. Nah, jadi itu perkenalan singkat gitu ya untuk pemateri kita pada pagi hari ini. Untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada Dokter Tony, silahkan. Oke, halo selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas nggak semuanya? Suara saya jelas nggak? Jelas. Jelas, oke. Oke, jadi pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing gitu. Sharing-sharing bagi ilmu lah ya. Kita saling belajar satu sama lain ya. Jadi bukan hanya saya, kalau di sini mau ada yang ngebagi ilmunya juga boleh, sok mangga. Oke, langsung aja, soalnya udah siang juga gitu, pasti ngantuk jam segini, kalau habis sarapan ngantuk pasti, apalagi hari Minggu ya. Oke, jadi kita tahu sekarang kan lagi wabah ini, udah dari sejak bulan di Indonesia, hype-nya dari bulan Maret, bulan Februari, Maret. Kalau di Cina yang awalnya itu dari mulai November, Desember mulai, yang dulu kita ngira Indonesia mah mual ayak, ternyata jol Indonesia ada, dan sampai sekarang malah Indonesia belum bisa menanggulangi itu. Kasusnya masih terus naik, kita belum tahu peak-nya kapan, titik puncaknya kapan, masih belum tahu. Oke, jadi pertama kalau kita mau membahas mengenai wabah, jadi kita harus, kan ini judulnya aja upaya penanggulangan wabah. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu definisi dari wabah sendiri itu apa. Oke, nah wabah itu kalau menurut Permenkes, karena kita di Indonesia ya, kita kalau mengacu pada Permenkes itu nomor 1501, itu tuh kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Jadi misal di suatu wilayah nih, angka jumlah penyakitnya itu bertambah melebihi prediksinya, itu disebut sebagai wabah. Jadi seperti ini peta, ini GIF, ini kita lihat dia nambah nih, di sini nambah, di sini nambah, di sini nambah, di sini nambah. Nah, itu baru didefinisikan sebuah wabah. Nah, wabah ini kalau menurut di Indonesia, kata wabah itu sesuatu yang sakral sebenarnya. Soalnya wabah itu yang boleh suatu wilayah terkena wabah, yang boleh mengeluarkan statement itu sebenarnya hanya Menteri Kesehatan, karena berkaitan dengan ya regulasi pemerintah, pembiayaan atas penyakit tersebut, dan lain-lain gitu. Jadi kalau misal terjadi di suatu kabupaten saja, biasanya di Indonesia tuh namanya kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa itu bentuk kecilnya dari wabah gitu. Kalau wabah tuh di Indonesia udah mencakup satu negara gitu. Apa sama epidemi itu apa sih? Beda atau sama? Nah, kalau epidemi itu sebenarnya bahasa kedokterannya dari wabah. Jadi sebenarnya epidemi dan wabah itu sama aja gitu. Nah, kita juga tahu nih, biasanya kita dengar pandemi. Nah, sekarang kan lagi nge-hype pandemi virus Corona 19. Nah, pandemi itu apa? Nah, pandemik itu wabah yang dia itu telah menyebar di seluruh dunia. Epidemik tadi
yang dia muncul angka pesakitan di suatu wilayah atau suatu negara, nah ini terjadinya di seluruh dunia, di setiap negara ada, di situ baru disebut sebagai sebuah pandemi atau wabah global. Nah, kita juga tahu tuh endemik itu apa. Nah, kalau endemik itu, dia itu munculnya angka pesakitan yang terus-menerus ada dengan angka yang konstan pada suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Jadi misal di Jawa Barat. Jawa Barat dia endemik, daerah endemik kaki gajah. Jadi di Jawa Barat sampai sekarang setiap tahun masih ditemukan kasus kaki gajah dan itu konstan, jumlahnya konstan, tidak menyebar ke daerah lain gitu. Jadi cuma di Jawa Barat aja gitu, tidak di Jawa Timur, tidak di Jakarta. Banten masih termasuk endemik juga, begitu. Nah, kita tahu wabah. Jadi sesuatu yang muncul pasti ada gimana sih nularinya itu gimana. Nah, penularan wabah itu ada dua jenis. Yang pertama point source atau dia itu sumbernya dari satu sumber. Sumbernya sumber biasa. Itu tuh contohnya misal keracunan makanan. Jadi semua orang itu sakit gara-gara satu hal. Jadi nggak ada penularan dari satu orang ke orang lain. Jadi gara-gara makanan yang food poisoning itu, makanan yang tercemar atau kotor itu membuat sakit beberapa orang dalam satu wilayah. Itu wabah yang point source. Sedangkan ada wabah epidemi yang diperbanyak. Di situ epidemi yang diperbanyak itu yang seperti Corona 19 ini. Jadi dia awalnya dia point source, tapi ketika sudah terjadi penularan dari satu orang ke orang lain, itu di situ berarti terjadi wabah yang diperbanyak atau apa sih nama Inggrisnya lupa. Nah, kalau kalau tadi kita bicara mengenai penularannya, sekarang kita bicara mengenai sumber, karena dari sumber ini dan tadi cara penularan itu tuh sangat berpengaruh terhadap upaya penanggulangan wabah yang akan dilakukan. Sumber wabah itu ada banyak. Yang pertama itu wabah yang disebabkan oleh hewan. Jadi sumber dari wabah ini itu ditularkan oleh hewan. Di hewan bisa jadi suatu penyakit yang tidak bergejala. Di hewan bisa jadi suatu penyakit yang ringan saja, atau di hewan bisa juga jadi penyakit yang berat, yang wah gitu, dia sampai menyebabkan meninggal. Ketika itu sudah ditularkan ke manusia, manusia menjadi bergejala, itulah wabah yang berasal dari hewan atau disebutnya zoonosis. Contohnya, kita tahu dulu ada MERS yang di Timur Tengah. Itu kan penyebabnya dari unta. Itu termasuk zoonosis. Kemudian COVID-19 awalnya dia dari kelelawar. Itu juga termasuk zoonosis. Kemudian kita tahu ada flu babi, flu burung. Itu juga termasuk salah satu zoonosis juga. Antraks, penyakit antraks yang ditularkan oleh sapi juga termasuk zoonosis juga. Nah, kalau tadi, terus sumber yang kedua itu dari makanan. Jadi makanan yang tercemar. Di sini makanan itu salah satu hal yang sangat penting bagi kita manusia. Soalnya ketika makanan kita itu tercemar, dia itu mulut itu salah satu pintu masuknya segala macam penyakit yang muncul pada manusia. Jadi ketika yang kita makan itu sesuatu yang jorok, sesuatu yang tercemar, basi, kedaluarsa, dia bisa menimbulkan wabah. Misal wabah keracunan, hepatitis A itu, kalau misal di suatu wilayah kasus hepatitis A dia muncul langsung merebak banyak, dia jadi wabah. Gara-garanya hepatitis A apa? Makanan. Ditularkan dari satu orang ke orang lain dari makanan yang terkontaminasi oleh virus hepatitis A. Oke, selanjutnya wabah penyakit menular seksual. Ini gambar penyakit menular seksual. Jadi seorang laki-laki dan perempuan berhubungan seksual, kemudian dia mengalami gejala-gejala organ reproduksi. Itu termasuk wabah yang ditularkan oleh dengan hubungan seksual atau penyakit menular seksual. Tapi di sini tidak harus terjadi gejala pada organ reproduksi, karena penyakit menular seksual itu gejalanya bisa ke seluruh tubuh. Misalnya HIV/AIDS, sifilis. Sifilis itu tidak berarti hanya ada borok di kelamin. Jadi sifilis itu bisa kita mengalami gejala yang tidak spesifik. Tapi ternyata ketika dites sifilis, dia positif. Begitu. Nah, selanjutnya sumber wabah yang berasal dari rumah sakit atau biasa orang medis nyebutnya sebagai infeksi nosokomial. Jadi jangan kita anggap rumah sakit itu tempat yang bersih. Kita biasa ngajak anak untuk menjenguk orang sakit gitu. Itu sebenarnya sesuatu yang berbahaya. Karena apa? Sebenarnya di rumah sakit itu
sumber dari segala wabah, sumber dari segala infeksi itu di rumah sakit. Karena orang-orang sakit berkumpulnya di sana, mereka disembunyinya di sana. Kalau kita orang sehat masuk ke sana, sebenarnya resiko kita untuk terjangkit penyakit akan tinggi begitu. Makanya sekarang sejak wabah COVID-19 ini kan hampir semua rumah sakit menerapkan tidak boleh dikunjungi kan pasien. Kalaupun dikunjungi hanya boleh ditemani oleh 1 atau 2 keluarga. Jadi tidak boleh lebih dari itu ya. Karena memang di rumah sakit itu tempat yang paling menyeramkan sebenarnya untuk penularan wabah begitu. Nah, selanjutnya adalah wabah yang ditularkan melalui udara. Di sini udara itu termasuk ketika kita berbicara, ketika kita batuk, ketika kita merokok. Itu salah satunya COVID-19 ini. Dia itu wabah yang ditularkan melalui udara. Jadi kalau kita batuk, kita ngomong, itu partikel virus dari COVID-19 itu bisa sangat gampang menempel di orang lain, dan ketika orang lain itu yang terkontaminasi itu didekatkan ke lubangnya atau ke mulutnya, dia bisa terkena COVID-19 itu. Misal ada orang ngomong, kena di sininya dia salaman sama orang, orangnya ngelap-ngelap bagian muka, bagian mulut, bagian hidung. Nah, bisa terjadi transfer wabah virus coronanya itu. Nah, ini kita lihat mengenai wabah yang terjadi dalam kurun abad 20 ini. Di sini kita tahu ada yellow fever, penyakit kuning yang beberapa tahun yang lalu, wabah Zika, terus ada Ebola yang di Afrika Barat, Ebola nggak sampai ke Indonesia sih. Terus ada H1N1 atau flu babi, H5N1 atau flu burung, wabah kolera, terus yang paling hype sekarang adalah wabah COVID-19. Ini wabah MERS yang terjadi di Timur Tengah, pas itu gara-gara unta yang saat itu jamaah haji, jamaah umroh, jadi sempat untuk dibatasi pergerakannya, nggak boleh, harus yang benar-benar sehat begitu. SARS itu dari dulu tuh, cuman beda penyebabnya aja SARS dulu sama sekarang. Kalau sekarang disebabkan oleh COVID-19 begitu. Nah, tahapan terjadinya wabah. Jadi dalam ketika wabah terjadi itu dia tidak serta-merta langsung terjadi segitu aja, jol gitu, ente. Jadi dia ada step-stepnya begitu, nggak langsung. Nah, yang pertama, ketika wabah terjadi, di situ terjadi pengenalan atau pemberitahuan akan bahaya. Jadi penyebab wabah itu virus, bakteri, atau parasit itu mulai menjangkiti tubuh manusia, mulai terjadi masa inkubasi, kemudian setelah masa inkubasi, manusia mengalami beberapa gejala. Nah, dari situ, dari terjadi gejala itu, manusia itu kan makhluk sosial, dia nggak mungkin hidup satu orang, dia pasti berkumpul banyakan gitu kan. Kita aja punya teman gitu kan. Nah, di situ mulai terjadi transmisi lokal. Jadi dari satu orang menularkan ke orang lainnya, itu bisa melalui udara, bisa melalui air, bisa melalui makanan, bisa melalui kontak, hubungan seksual. Jadi ada banyak cara yang tadi seperti saya sudah jelaskan. Nah, karena sifat manusia yang makhluk sosial ini, dia kan circle kita tuh nggak cuma satu tuh. Kita saya nggak cuma temenan sama si A, pasti si A juga temenan sama si B, si C. Banyak irisan pertemanan begitu ya. Jadi lama-lama terjadi sebuah amplifikasi itu semakin banyak gitu. Kasus penyebarnya semakin banyak satu sama lain. Nah, ketika hampir semuanya itu sudah kena, nanti pada tahap akhirnya yang diharapkan oleh kita semua adalah kasusnya itu mulai turun. Nah, yang wabah yang definisi dari wabah itu sebenarnya di sini, yang amplifikasi ini. Nah, kita harapkan nanti setelah wabah terjadi penurunan kasus, manusia udah punya kekebalan tubuh terhadap wabah itu, jadi dia angka pesakitannya itu turun begitu. Nah, dari fase-fase tadi, tahapan-tahapan tadi, disitulah ada upaya penanggulangan wabah atau respon dari kita tuh seperti apa. Ini panduan dari WHO begitu. Nah, kalau misal masih masih awal-awal, masih di fase pengenalan dan pemberitahuan akan bahaya itu, kita bisa mengantisipasi. Jadi kita bisa memprediksikan, nggak mungkin penyakit itu kita nggak tahu. Pasti kita, kira-kira penyakitnya belum tahu nih gara-gara apa, tapi orang sudah mulai tahu dia gejalanya seperti ini. Kita harus mulai cara penanggulangan wabahnya, kita mengantisipasi dengan melakukan berbagai cara
agar seseorang tidak mengalami gejala itu begitu. Nah, kalau dia mulai fase pengenalannya itu sudah mulai menginjak tahap transmisi lokal, disitulah mulai dilakukan deteksi dini. Deteksi dini itu termasuk deteksi orang-orang yang dia mengalami gejala suatu sakit seperti itu penyebabnya apa sih? Mulai dilakukan penelitian, di situ mulai dilakukan penelitiannya, ini penyebabnya apa, bagaimana cara menanggulanginya itu di sini. Nah, ketika sudah mulai terjadi lokal transmisi, agar tidak terjadi kasus yang semakin banyak, seharusnya dilakukan containment. Containment itu isolasi lah. Jadi kasus yang sudah ada di suatu tempat yang masih lingkupnya kecil segini, dia dijaga, udah segini aja, jangan sampai merebak jadi segini gitu ya, gitu. Nah, tapi kan ya namanya orang mah susah ya. Jadinya kalau sudah terjadi amplifikasi kok semakin banyak, disitulah mulai dilakukan kontrol. Jadi agar kasusnya nggak semakin banyak lagi, angka kematiannya nggak semakin banyak, dan dilakukan mitigasi. Jadi kayak penanggulangan bencana lah begitu. Nah, baru dari sini itu baru dari kalangan orang-orang medis itu baru mulai melakukan intervensi. Di situ melakukan pengobatan, bagaimana dilakukan vaksin, dilakukan pemberian antibiotik, dilakukan cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh, itu baru di sini agar diharapkan nanti terjadi reduce transmission, jadi kasus penularannya dari satu orang ke orang lain itu menurun begitu. Nah, sekarang kita mulai nih upaya-upaya penanggulangan wabah itu apa aja. Kita tahu wabah itu salah satunya disebabkan oleh bakteri, seperti wabah virus kolera. Nah, bakteri itu bisa dimatikan dan bisa dimatikan dan dihentikan dengan pemberian antibiotik. Antibiotik itu suatu zat yang dia itu mempunyai efek mematikan bakteri atau menghentikan pertumbuhan daripada bakteri. Dan ternyata antibiotik ini sejarahnya udah dari zaman dulu kala. Jadi kebudayaan Aztec atau Meksiko, ya daerah Meksiko situ, dan Yunani kuno, mereka itu sudah menggunakan daun paku atau Felix Max dan minyak cyanopodi untuk sebagai obat anti cacing gitu. Jadi zaman dulu dianggapnya cacing itu sebagai sebuah bakteri. Kalau untuk zaman sekarang sih cacing sebagai parasit sih gitu. Jadi itu sudah dimulai dari sana sejarah antibiotiknya. Nah, baru penemuan besar antibiotik, sejarah antibiotik yang cukup terkenal itu ini Pak Paul Ehrlich itu di tahun 1910 dia itu mulai meneliti sebuah obat yang dia mengenalkan sebuah obat yang namanya Magic Bullet. Itu tuh sebuah kapsul yang isinya tuh arsen untuk menanggulangi penyakit sifilis. Kita tahu sifilis itu disebabkan oleh bakteri. Tapi ini arsen sebenarnya bukan sebuah antibiotik, tapi dia Magic Bullet ini isinya salvarsan. Salvarsan itu turunan dari arsen, itu digunakan untuk mengobati penyakit sifilis. Tapi antibiotik pertama itu ditemukan oleh Alexander Fleming. Dia pada 1928. Dia tuh secara tidak sengaja sebenarnya pas akhir pekan dia tuh kan bakteriologis, dia tuh ahli bakteri gitu. Dia tuh nungguin bakteri di cawan Petri. Akhir pekan dia tuh mau liburan, ditinggal tanpa dicuci. Ternyata pas dia balik di cawan Petrinya itu udah tumbuh jamurnya tuh yang kayak gini. Dan ternyata bakteri yang dia tumbuhkan itu nggak ada yang tumbuh sama sekali, malah ditumbuhin jamur yang ini. Ternyata jamur ini tuh adalah jamur dari Penicillium notatum. Dari situ, dari jamur Penicillium notatum dihasilkan suatu zat yang sampai sekarang masih digunakan dan banyak turunannya, yaitu penisilin, antibiotik pertama di dunia, penisilin. Sampai sekarang masih digunakan. Penemuannya sangat besar. Pak Alexander Fleming ini dapat hadiah Nobel kedokteran atau fisika pada tahunnya lupa. Nah, baru tahun ini, selanjutnya pada tahun 1940-an, Gerhard Domak tuh yang ini, dia menemukan awal obat yang dia sebut sebagai protonsil. Protonsil itu merupakan sebuah sulfonamid, antibiotik yang sampai sekarang masih digunakan. Terus kemudian penemuan terbesar lainnya pada 1943
Ini Pak Waxman dan Mas Schatz, ini dia menemukan obat streptomycin. Streptomycin itu salah satu obat tuberkulosis. Sampai TB paru, TB kelenjar itu sampai sekarang masih menggunakan streptomycin. Ini penemuan terbesar banget karena pada saat itu kasus TB di seluruh dunia tuh merebak di seluruh dunia. Jadi ketika terjadi penemuan ini, kasus TB di seluruh dunia tuh mulai terjadi penurunan. Meskipun di Indonesia sampai sekarang TB masih belum bisa ditanggulangi, kasusnya masih banyak. Ya, oke, ya, yang selanjutnya antivirus. Nah, terapi antivirus kan salah satu penyebab dari wabah itu kan virus. Penanggulangan wabah yang disebabkan oleh virus dengan pemberian terapi antivirus. Antivirus pertama kali ditemukan oleh Ibu Gertrude B. Elion pada tahun 1970. Dia itu menemukan asiklovir. Kita tahu asiklovir adalah sebagai obat cacar air dan obat herpes, itu sampai sekarang juga masih digunakan. Jadi selama 50 tahun, penemuan sejak 1970 itu masih sangat berguna sampai sekarang. Tapi penelitian mengenai antivirus ini berjalan lebih lambat dibanding antibiotik. Antibiotik sampai sekarang jumlahnya udah banyak 50-an lah. Tapi antivirus sampai sekarang paling cuma belasan jumlahnya karena memang virus dia partikelnya lebih kecil, penelitiannya lebih susah dan dia lebih gampang mutasi dibanding bakteri, lebih gampang resisten virus daripada bakteri begitu. Nah, selanjutnya kita tahu kalau wabah gini kalau disebabkan oleh virus, yang paling penanggulangan yang paling ampuh sebenarnya adalah pemberian vaksin. Vaksin itu suatu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk meningkatkan produksi daripada antibodi atau kekebalan tubuh kita sendiri begitu. Praktek pemberian vaksin ini ternyata sudah terjadi sejak zaman dulu kala. Pada tahun 1500 di Cina itu sudah terjadi inokulasi itu penanaman. Jadi orang yang terkena cacar itu ditusuk pakai jarum. Nah, jarum hasil tusukannya ini ditusukkan ke orang sehat. Itu sudah terjadi sejak tahun 1500. Pada tahun 1661, Kaisar Kangxi ini memerintahkan inokulasi. Jadi praktek itu dia memberikan suatu perintah kepada seluruh rakyatnya dan seluruh keluarganya untuk melakukan inokulasi ini agar terhindar dari penyakit cacar. Karena apa? Ternyata dia ini pada saat kecil, ayahnya Kaisar Kangxi namanya Kaisar Fulin atau Shenxi kalau nggak salah, itu meninggal akibat cacar. Jadi pada saat itu di istana itu terjadi wabah cacar. Tapi Kaisar Kangxi ini bisa selamat. Dan selidik punya selidik, ternyata Kaisar Kangxi itu pada saat kecil pernah dilakukan inokulasi. Belajar dari situ, dia ingin seluruh keluarganya dan seluruh rakyatnya itu selamat. Makanya dia memerintahkan untuk dilakukan inokulasi cacar pada seluruh rakyat dan keluarganya di istana. Nah, baru untuk sejarah barat, baru pada tahun 1796, itu yang namanya Pak Edward Jenner, yang ini, dia sukses melakukan inokulasi tadi dari virus cowpox pada anak 13 tahun. Dan itu awal mula dia bisa mendemonstrasikan mengenai bagaimana imunitas itu dapat diproduksi oleh seseorang begitu. Jadi cowpox ini kalau di sapi itu dia gejalanya ringan. Nah, dia tuh orang yang sering terkena cowpox itu biasanya pemerah susu. Jadi dia ngambil tangan orang yang pemerah susu itu yang terkena cowpox atau cacar sapi, dia ambil, dia tusukkan jarum, tusukan jarumnya dia tusukkan ke anak usia 13 tahun. Ternyata anak 13 tahun ini dia nggak terjadi apa-apa, dia nggak mengalami sakit, gejala juga nggak ada, justru dia merasa sapi juga aman-aman saja begitu. Itulah awal mula terjadinya vaksin di sejarah barat. Baru pada tahun 1886 Louis Pasteur ini menemukan vaksin antraks dan rabies. Tapi Pasteur ini sebenarnya dia kontroversial gitu. Ada yang bilang salah satu catatannya dia bahwa karya-karyanya plagiat atau sebenarnya itu sudah dipublikasikan oleh orang lain begitu. Nah, baru pada tahun 1923 itu Pak Alexander Glenny, ini Pak Glenny, dia itu sukses menyukseskan suatu metode untuk mentidakaktifkan toksin tetanus dengan cara ditambahkan dengan cairan formaldehid. Itu jadi suatu pengawetan vaksin pertama kali ya oleh Pak Alexander Glenny ini.
Nah, penemuan terbesar lainnya itu untuk vaksin itu pada tahun 1921 itu Pak Kalmet dan Pak Guerin, ini orang Rusia, dia menemukan vaksin terhadap TB, vaksin BCG. Kita tahu kalau kita tahu anak-anak kita, bayi-bayi, biasanya kan kalau ke puskesmas harus ada vaksin BCG. Vaksin apa sih BCG itu? Ternyata BCG itu dari nama Pak Kalmet dan Pak Guerin. B itu Bacillus atau batang, jadi bakteri penyebab TB itu bentuknya batang, Bacillus. C-nya itu Kalmet, G-nya Guerin. Jadi untuk menghormati Pak Kalmet dan Pak Guerin yang sudah menemukan vaksin TB, makanya dinamakan vaksinnya vaksin BCG. Sampai sekarang masih digunakan, selama hampir lebih dari 100 tahun. Nah, efeknya vaksin itu seperti apa sih? Ini kita tahu, tahun 1988, kasus terjadinya polio atau nama kedokterannya poliomyelitis, kita taunya polio biasalah, polio ya, yang orang lumpuh. Ternyata seluruh dunia itu tahun 88 tuh segini banyak yang merah-merah ini, di Rusia, di Cina, seluruh Afrika, Amerika Selatan bagian utara, Amerika Utara, ini Meksiko masih ada, Indonesia apalagi. Tahun 2014, setelah hampir di seluruh dunia mengadakan vaksin polio, ternyata kasusnya sangat menurun. Kita tahu di sini yang tersisa hanya negara, ini sepertinya Afghanistan dan Pakistan. Dua negara ini. Mungkin ini berkaitan dengan pandangan mengenai agama yang menjelaskan bahwa vaksin nggak halal lah, malah menyakiti anak lah. Tapi ternyata efek dari vaksin sebegini hebat. Kasusnya bisa menurun di seluruh dunia. Nah, selanjutnya, kita tahu kalau misal terjadi wabah, yang jadi garda terdepan, yang harus menanggulangi itu adalah para tenaga kesehatan. Nah, jadi tenaga kesehatan juga kan perlu dilindungi nih. Ternyata ini mengenai perlindungan terhadap tenaga kesehatan sudah terjadi dari zaman dulu. Pada abad pertengahan, ketika terjadi wabah pes, itu kemarin udah pernah dibahas kan, mengenai dokter pes, itu dia mengenakan pakaian seperti ini. Jadi dokter pes ini disuruh masuk ke rumah-rumah warga yang dicurigai dia mengalami wabah pes atau bubonik itu. Tapi kan dia nggak mungkin pakai baju yang kayak biasa aja. Jadi dia pakai bajunya kayak gini. Bajunya ini, yang ini tuh katanya terbuat dari kulit. Ininya yang kayak paruh burung ini. Jadi ini topengnya dari kayu, dilubangin di bagian mata, dikasih gelas atau kaca di bagian matanya itu. Nah, yang kayak paruh burung ini buat dia bernafas. Kenapa bentuknya kayak paruh burung? Di situ ditaruh rempah-rempah, herbal, kamper, itu dia taruh situ. Dipercaya rempah-rempah itu bisa menanggulangi wabah dan dia nggak masuk lagi gitu. Wabahnya nggak bisa masuk ke tidak mengenai tubuh dia begitu. Nah, ini kita tahu saat terjadi wabah pes juga di Cina, ini udah tahun 1930-an. Ini terjadi, dia otopsi, jadi orang-orang yang mengotopsi itu memakai pakaian yang kayak hazmat seperti ini. Nah, perkembangan baju hazmat itu, dia semakin berkembang, lama-lama orang makin butuh baju yang lebih efisien gitu, lebih perlindungannya lebih total dan lebih murah, lebih aman. Itu salah satu yang tercatat cukup sukses mengembangkan baju hazmat itu tentara Inggris. Dia tuh mengenalkan baju nodi suit. Nodi suit itu dia bentuknya kayak gini. Itu masih digunakan sampai sekarang. Lah lama kelamaan jadi berkaitan dengan perang dunia pertama, perang dunia kedua. Di situ mulai digunakan senjata kimia, senjata biologis untuk melindungi para tentara itu, mereka membuat nodi suit gitu. Terus semakin ke sini hazmat itu semakin teknologinya digunakan bahan yang semakin aman, semakin murah, bahkan untuk sekali pakai begitu. Nah, yang selanjutnya tenaga kesehatan juga harus dilatih, harus dioptimalisasi begitu. Karena wabah itu kan nggak selamanya muncul. Ketika terjadi wabah, mungkin dokter-dokter, perawatnya, tenaga kesehatan yang lainnya pada saat pendidikan dulu tidak pernah menyangka wabah itu akan muncul dan merebak segitu banyak gitu. Jadi di situ dokter dan perawat, pokoknya tenaga kesehatan itu dilatih ulang. Kebutuhan akan tenaga kesehatan bisa juga kurang, makanya di situ terjadi
pembentukan sekolah-sekolah baru. Itu misal terjadi di Indonesia itu pada saat mulai awal mula didirikannya Stovia dan Nias. Itu kan untuk menanggulangi wabah cacar, wabah pes yang mulai merebak di seluruh dunia. Dulu itu dokter Jawa atau lulusan Stovia dikenalnya sebagai mantri cacar karena dia tugasnya untuk memvaksin orang-orang pribumi dengan vaksin cacar begitu. Nah, selanjutnya karantina pastinya. Tadi kan kita tahu yang namanya containment atau isolasi. Karantina ini sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Jadi enggak baru-baru ini aja begitu. Karantina ini berasal dari kata quarantena, itu dari bahasa Itali yang artinya 40. 40 ini maksudnya apa? Ternyata pada saat wabah pes itu merebak di Eropa, itu kapal-kapal yang habis datang dari pelabuhan yang kasus pesnya tinggi, itu tuh diwajibkan untuk melakukan isolasi di atas kapal. Jadi sebelum dia mendarat, dia tuh harus diam dulu di tengah laut selama 40 hari. Jadi masih di laut tapi udah kelihatan kapalnya, harus berdiam dulu di situ 40 hari, baru kemudian dia boleh menepi ke darat begitu. Ini sudah praktek isolasi ini, karantina udah juga terjadi sejak zaman Islam, awal-awal Islam. Itu kita tahu kalau ada hadis yang bilang bahwa orang-orang yang sakit tidak diperkenankan untuk beribadah, berkumpul bersama orang-orang yang sehat. Itu salah satu bukti bahwa ternyata dari zaman Nabi Muhammad isolasi itu ada loh begitu. Jadi nggak baru-baru ini aja gitu. Nah, pada tahun 706 sampai 707 itu Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah, Khalifah ke-6 kalau nggak salah dinasti Umayyah, dia tuh membangun rumah sakit pertama yang dikhususkan untuk orang-orang yang terkena lepra. Lepra itu kusta. Nah, kusta. Bahasa awamnya kusta. Itu jadi orang-orang yang terkena kusta, dia nggak boleh tinggal di sekeliling masyarakat. Dia diwajibkan untuk tinggal di rumah sakit khusus kusta. Itu dibangunnya pertama kali di Damaskus. Nah, praktek pembangunan rumah sakit khusus kusta di dinasti-dinasti Islam itu sebenarnya sangat berlanjut secara turun-temurun sampai dinasti Turki Utsmani tahun 1920 itu masih dibangun rumah sakit untuk kusta baru di daerah Syria Syam, daerah situlah. Saya lupa nama daerahnya begitu. Nah, pada abad 14 dan abad 15 saat wabah Black Death itu tadi yang saya bilang, jadi awal mula kata karantina itu dari sini. Jadi dia nggak ngebolehin kapal mendarat dulu, jadi harus stay dulu di laut selama 40 hari begitu. Nah, baru pada saat era modern itu mulai abad ke-20, abad ke-21 itu mulai juga karantina sudah dari zaman dulu kan. Makanya pada abad itu tinggal melanjutkan saja karantina saat terjadi wabah flu Spanyol, demam kuning, kolera, apalagi pada abad 21 pas terjadi SARS, Ebola, COVID-19 itu karantina menjadi salah satu kunci penanggulangan agar tidak terjadi penyebaran dari satu tempat ke tempat lain begitu. Nah, selanjutnya yang jadi upaya penanggulangan wabah yang paling penting yaitu promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatan itu upaya-upaya yang digunakan untuk menyalurkan informasi mengenai kesehatan. Jadi agar orang-orang tuh nggak cuma dikasih kebijakan, lu nggak boleh kemana-mana nih, lu isolasi aja di rumah, ya nggak boleh gitu. Orang-orang juga harus diberitahukan tentang penyakitnya, tentang upaya-upayanya, termasuk ini yang lagi dilakukan oleh komunitas Alit dan Indika Foundation, merupakan salah satu upaya promosi kesehatan terhadap masyarakat. Ternyata promosi kesehatan itu sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Catatan-catatannya itu yang kita tahu ini kebudayaan India kuno itu memberikan informasi kesehatan dari satu generasi ke generasi lain agar tidak sampai terjadi wabah itu. Dia ditulis dalam kitab Ayurveda. Makanya kita tahu sekarang ada pengobatan Ayurvedik. Nah, itu berasal dari India itu. Ternyata udah dari dulu loh ternyata. Termasuk di dalamnya bagaimana seseorang dapat air bersih, lingkungan rumah yang bersih, yang sehat, itu di situ juga ditulis begitu. Nah, ini juga ternyata pada hukum Musa yang 10 perintah Tuhan itu ternyata di situ penjelasannya juga memuat mengenai bagaimana seseorang itu bisa terhindar dari wabah, bagaimana membangun lingkungan yang sehat, bagaimana mendapatkan air yang bersih untuk minum begitu.
Apalagi ini dari salah satu kebudayaan Cina. Tadi di kebudayaan Cina kita tahu ada praktek inokulasi atau vaksin-vaksin awal, kemudian obat-obatan Cina, kemudian Feng Shui, kemudian kita tahu ada tusuk jarum atau akupuntur. Itu kebudayaan Cina sebenarnya lebih maju gitu dalam promosi kesehatan. Mereka menulis. Dan catatan yang tua juga itu di kebudayaan Mesir kuno. Di kebudayaan Mesir kuno itu di relief itu dituliskan digambarkan mengenai ini praktek khitan. Jadi khitan itu sudah dilakukan sejak zaman Mesir kuno sebagai upaya penanggulangan penyakit menular seksual begitu. Jadi ini gambarnya orang disunat tuh ini. Udah sejak zaman Mesir kuno. Nah, ketika zaman semakin modern, orang mulai mengenal tulisan, orang sudah bisa membuat poster untuk memberitahukan mengenai informasi kesehatan. Nah, kita tahu ini beberapa poster dari zaman vintage banget, dari zaman 1920-an. Ini mengenai bahwa ajakan untuk bervaksin untuk menanggulangi wabah measles tuh campak, agar jangan dicampakkan begitu ya. Ada wabah cacar begitu. Itu ternyata sudah terjadi sejak zaman dulu. Bagaimana memberitahukan ke masyarakat bahwa sifilis dan gonorea itu gampang sekali tertularkan begitu. Ini orang kelasi kapal, biasanya kelasi kapal itu sangat terkenal sejak zaman dulu. Ketika mereka mendarat, mereka akan ke prostitusi untuk menyewa PSK begitu. Makanya kita tahu juga di Indonesia prostitusi awal itu di pelabuhan-pelabuhan karena memang untuk mengakomodir kebutuhan dari ABK pada zaman dulu. Dan di situ dijelaskan mengenai bahwa ternyata sifilis dan GO itu gampang banget loh tertular melalui hubungan seksual itu. Nah, ini kalau yang ini mengenai poster pentingnya mencuci tangan. Jadi agar terhindar dari wabah kolera, wabah hepatitis A, terus penyakit tipes, itu sangat penting banget untuk mencuci tangan. Karena itu termasuk penyakit-penyakit yang ditularkan melalui makanan. Nah, selanjutnya perbaikan kesehatan lingkungan. Jadi nggak cuma orangnya nih yang diperbaiki, lingkungannya juga, karena lingkungan itu termasuk media penularan penyakit. Lingkungan yang bersih akan memberikan suatu komunitas yang bersih, komunitas yang sehat begitu. Ini sudah terjadi di Eropa. Eropa itu melakukan pembersihan ketika terjadi wabah pes, dilakukan bersih-bersih di jalanan, bagaimana menata rumah yang sehat, itu sudah terjadi di Eropa. Jadi apalagi zaman dulu itu pada saat revolusi industri itu jalanan di Eropa itu sangat-sangat jorok. Disitulah awal muncul terjadinya wabah di Eropa karena revolusi industri itu. Jadi mereka mulai menerapkan bagaimana jalanan itu jadi bersih, nggak kotor, orang nggak pipis, nggak BAB sembarangan, nggak buang ludah sembarangan di jalanan begitu. Nah, ini juga terjadi di Indonesia, di Hindia Belanda. Jadi di Hindia Belanda itu dulu paling sering wabah-wabah penyakit itu di kampung-kampung orang-orang lokal, orang-orang Bumiputra. Disitulah. Nah, kalau orang-orang Bumiputra itu kan juga banyak yang kerja ke orang Belanda, jadi buruhnya, jadi babunya lah, jadi pembantunya, jadi supir begitu. Nah, orang Belanda itu takut untuk terkena wabah itu juga. Jadi tahun 1920 sebagai akibat dari politik etis juga, itu pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan kampung verbetering. Jadi itu perbaikan kampung. Jadi kampung-kampung itu rumahnya diperbaiki, jalanan diperbaiki, sanitasinya diperbaiki. Yang kita tahu kalau di Semarang itu ada, lupa aku namanya di Semarang, ada kampung di Semarang itu hasil dari kampung verbetering. Kalau di Bandung, kalau Bandung saya ingat itu yang hasil kampung verbetering itu Kampung Gempol, kampung yang di Astana Anyar, terus Jalan Rasa Mala yang dekat Gereja Maranatha itu juga hasil dari kampung verbetering. Nah, semua kebijakan itu tidak akan bisa berjalan, nggak akan bisa dilaksanakan secara maksimal tanpa komitmen dari pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Karena yang namanya masalah kesehatan itu butuh dana, butuh payung hukum. Jadi memang pemerintah itu sangat berperan dalam penanggulangan kesehatan. Ini itu gambar dari kabinet pertama Indonesia. Dan kita tahu ini adalah Menteri Kesehatan pertama, Dr. Buntaran.
Ini Dokter Buntaran lagi mengadakan semacam rapat koordinasi di kementeriannya begitu. Nah, yang selanjutnya saya mau sharing mengenai gimana sih cara menanggulangi wabah yang paling gampang. Itu ingat aja 3M. 3M yang pertama bukan 3M yang menutup, menguras, mengubur ya. Ini beda lagi. Ini 3M untuk penanggulangan COVID-19. 3M yang pertama, memakai masker. Ini masker, ini salah satu yang sangat penting. Kita tahu COVID-19 itu ditularkan melalui udara, penyakit yang mengenai saluran pernafasan. Jadi masker itu yang paling penting. Penelitian itu menunjukkan kalau orang yang terinfeksi COVID, terus ketemu sama orang yang nggak terinfeksi, dua-duanya nggak pakai masker, penularannya hampir 100%. Kalau yang sakit itu memakai masker, penularannya sekitar 60%. Kalau yang sehat memakai masker juga sama, penularannya sekitar 60%. Tapi ketika kita mau memakai masker dua-duanya, baik yang sakit maupun yang sehat, itu tuh penularannya bisa hanya di bawah 10% gitu, tingkat penularannya. Sebegitu efektifnya masker gitu. Jadi kalau kita mengeluh, pakai masker engap, pakai masker sesek, lebih mending mana sesek segitu aja daripada nanti kita kena COVID-19, sesek nggak bisa bernapas, harus di ruang isolasi, harus pakai ventilator, lebih sesekan pakai itu. Mending sekarang, pakai masker kemana-mana ya. Terus yang kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini saya jelasin aja di slide selanjutnya. Nah, mencuci tangan itu nggak cuma esek gitu doang. Mencuci tangan itu harus pakai sabun. Kalaupun nggak pakai sabun, bisa memakai cairan yang ada alkoholnya, begitu. Jadi jangan cuma esek gitu doang, memakai sabun juga. Memakai air juga harus pakai sabun. Sabunnya juga nggak boleh cuma 5 detik gitu doang. Itu ada step-stepnya. Mencuci tangan tuh pertama cerot gitu ya, cerot di sini nih, cerot. Nah, itu tuh kita olesin dulu ke telapak tangan. Habis ke telapak tangan, ke punggung tangan. Ke punggung tangan dua-duanya. Terus sela-sela jari. Udah, dua-duanya sela-sela jari. Kemudian kuku nih. Ini dalamnya kita kunci dulu begini. Kita dikunci. Nah, terus jempol kan belum nih. Jempol juga dibersihin. Nah, gini. Dua-duanya. Tadi jari kan belum. Jari seperti ini. Jarinya. Oke, selesai. Seperti itu. Minimal 1 menit mencuci tangan. Kalau memang misal mau masuk ke pusat perbelanjaan, masuk makan gitu, kan lama tuh ngantri kalau cuci tangan kayak gitu. Pakai alkohol aja. Kalau pakai alkohol juga sama, tapi stepnya sama, tapi bisa dilakukan dengan lebih cepat. Harus dipastikan bahwa cuci tangannya itu mengenai seluruh bagian tangan, karena penelitian menunjukkan tangan kita ini adalah organ tubuh manusia yang paling gampang menularkan penyakit. Kalau tangan ini ditempelkan ke cawan Petri terus dibiarkan gitu, itu dalam 1-2 hari bakteri langsung tumbuh. Begitu. Nah, kemudian yang tadi cara memakai masker. Nah, masker itu juga jangan kita memakai masker itu menyentuh bagian-bagian yang kotor. Bagian-bagian yang kotor tuh ini. Nah, ini jangan disentuh. Kalau mau nyopot itu dari ini aja, talinya diambil begini. Nah, begini ya. Aduh, muka aku kelihatan. Terus pakai masker juga harus menutup hidung, mulut, sama dagu. Entong pakai masker teh kieu tah, jangan ya. Buat apa tuh tetap nggak ketutupan atau itu hidungnya mah harus yang benar. Soalnya hidung juga termasuk penularan COVID-19 dari hidung. Dari mulut juga ya, harus benar pokoknya pakai masker teh. Nah, yang paling utama, nggak paling utama sih, yang terakhir itu adalah physical distancing. Jadi kita tahu kalau kita berbicara itu kan bisa menularkan tuh. Partikel yang keluar dari mulut kita tuh kena ke orang. Jadi kita tuh harus benar-benar menjaga jarak satu sama lain. Minimal 1,5 meter gitu. Jangan juga berkerumun. Berkerumun tuh sangat-sangat beresiko, apalagi lebih dari 5 orang ya. Kalau bisa segala sesuatu teh dilaksanakan di rumah. Kalau emang nggak butuh-butuh banget, nggak usah keluar, nggak usah kerumun-kerumunan.
di rumah saja. Kalau misal mau ke mall, lihat mallnya rame, mending pulang, mending di rumah aja. Kalau mau makan-makan di luar ternyata tempat makannya rame, mending take away aja di rumah ya. Begitu itu. Kalau misal sholat jamaah di masjid, kasih jarak satu sama lain. Bodoh amat. Kasih sendal kalau kalau memang orangnya mau dempet-dempetan, marahin begitu. Kita tuh menjaga diri kita sendiri. Kalau sakitnya bukan orang lain yang ngerasa sakit, kita sendiri yang ngerasa sakit. Orang lain mah paling cuma ngejenguk 1-2 kali. Enggak, supaya orang lain mah gitu. Makanya kita harus menjaga diri kita sendiri ya. Begitu. Oke, terima kasih. Ini matur suwun, ini aksara Jawa karena saya orang Jawa, jadi saya sangat membanggakan jati diri saya. Ini matur suwun, terima kasih. Kalau mau nanya silakan aja. Ya, habis ini kita ada sharing nih. Oh iya, nanti aja sama moderator ya. Oke, terima kasih Dokter Tony yang sudah memaparkan materinya pada pagi hari ini. Tadi kan dijelaskan juga ya, jadi upaya penanggulangan wabah pada zaman dulu tuh kayak gimana, karena seperti yang sudah kita bahas pada kelas literasi sebelumnya, bahwa wabah ini sebenarnya wabah COVID-19 ini bukan yang pertama gitu ya, yang bukan yang pertama terjadi di dunia ini. Jadi pada sebelumnya juga udah ada wabah. Nah, jadi, tadi sudah dijelaskan kira-kira itu penanggulangannya pas zaman dulu tuh kayak gimana sih gitu ya, dengan segala keterbatasannya ya pada saat itu. Terus tadi juga terangkan tentang perbedaan-perbedaan ya, apa itu pandemi, epidemi gitu kan. Terus, tadi juga disinggung beberapa penemuan yang sangat berpengaruh dan bermanfaat yang digunakan sampai sekarang. Jadi kalau misalnya nih, kalau di sini ada ibu-ibu atau misalnya bapak-bapak yang udah punya anak nih kan biasanya dibawa gitu ya ke puskesmas buat misalnya, ada polio atau misalnya disuntik apa, disuntik vitamin atau apa-apa. Nah, itu juga salah satu penemuan gitu ya dari zaman dulu. Terus tadi pas di akhir kita juga Dokter Tony itu bercerita tentang berbagai cara yang bisa kita lakukan gitu ya sekarang untuk menanggulangi wabah gitu. Tadi juga mungkin ya teman-teman kalau misalnya apa, nyimak, tadi juga sempat dipraktekin nih, kira-kira gimana sih cara cuci tangan yang benar, karena kan cuci tangan itu bukan sekadar tangan kita nyentuh ke air gitu kan, nggak seperti itu aja. Jadi biar, tangan kita bersih itu cuci tangannya harus kayak gimana dan jangan buru-buru gitu ya, jangan baru air tuh, kena kulit kita terus udah we gitu kan, kayak cuma beberapa detik aja. Nah katanya tadi minimalnya 1 menit biar gak kerasa mungkin bisa sambil nyanyi gitu ya. Nah baik teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget di, kolom chat-nya ya, kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditulis di sana. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang udah mengajukan pertanyaan ketika mengisi form pendaftaran. Jadi nanti akan ada beberapa, yang dibahas juga gitu di sini. Tapi sebelum kita diskusi, gimana kalau kita foto bareng dulu gitu ya. Jadi untuk teman-teman nih sekarang, Putri nih udah siap. Untuk teman-teman coba bisa dibuka ininya ya, kameranya, jangan di apa, jangan dihalangi, aduh jangan dihalangi. Coba diaktifkan dulu kameranya, kita akan foto bersama, foto keluarga dulu ya, untuk dokumentasi. Oke, mana nih yang belum? Teh Winnie, Daniel, Teh Hani, Reza, Alex. Siapa lagi yang belum? Siapa lagi? Oh ini nih, Moi Bandung. Belum. Wah, kayak teman-teman kita mungkin baru mau aktif. Oh, baru mau diaktifin nih. Ada, wah Alex Ari itu apa? The Clone. The Clone. Itu mah ya. Mana nih wajahnya nih? Kak Reza udah siap. Terus, oh, Teh Hani. Kemana nih Teh Hani? Kayaknya mungkin segitu aja kali ya kita. Nah, Pak Ridwan udah ada ya. Cakep ya Pak Ridwan. Mana nih? Mana ini The Clone? Udah The Clone.
Sekarang kita foto bareng aja ya, mungkin segini aja, aku pas dulu ya. Oke, Teh Hani. Mungkin karena lagi ada kegiatan lain, aba-aba dari aku ya. Teteh bentar, kita tungguin dulu Teh Winnie. Oke, Teh Winnie, siap. Kita tunggu Teh Winnie, bentar. Buat foto. Oh, itu tuh Pak Alex udah ada ya, udah kelihatan mukanya, di kasur ya. Emang ya, kalau lagi webinar gini tuh sesantainya aja gitu ya, mau sambil makan nih teman-teman, atau misalnya mau sambil ngemil, mau sambil rebahan tuh kayak Mang Alex. Mang Alex cozy banget nih, bener. Boleh banget ya, jadi senyamannya aja ya, bebas aja. Oke, sekarang kita pose dulu, aba-aba ya. 1, 2, 3. Sekarang dari Ervan. Karena kita di sini cuma ada satu ini ya, satu kali lagi aja ya. Sekarang gaya bebas perasaan, dari tadi juga gaya bebas. Lagi gaya ada renang kali. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Oke. Ada apa? Oh iya. Nah jadi, tadi kan udah dijelasin gitu ya sama Dokter Tony tentang, berbagai cara lah ya atau upaya gitu ketika kita menanggulangi wabah gitu. Itu yang dianjurkan juga ya sama WHO, sama pihak, tentang kesehatan gitu ya yang bergerak dalam bidang kesehatan. Nah barangkali nih misalnya di daerah teman-teman kayak punya inovasi atau misalnya punya satu gerakan apa gitu yang kira-kira bisa menanggulangi wabah atau seenggaknya patuh banget gitu ya terhadap protokol kesehatan, lalu, misalnya yang dulunya itu jarang banget tuh bersih-bersih, terus jarang banget cuci tangan, nggak peduli sama, keadaan sekitar, mungkin ketika pandemi ini jadi lebih menjaga itu, nah boleh juga sharing gitu. Nah, untuk kesempatan kali ini ada salah satu teman kita juga nih yang mau sharing, Bunda Putri, Bun. Halo. Sekarang udah ada di Jakarta ya, Putri. Jadi Halo. beberapa waktu lalu sempat di Bandung, sekarang udah di Jakarta lagi. Nah, Putri ini mau sharing nih kira-kira gimana sih Put cerita-cerita gitu, apalagi kan sekarang ini ya, udah beda tempat ya, misalnya aku sekarang di Bandung, terus Putri di Jakarta. Nah, kira-kira ada nggak sih perbedaan atau misalnya cerita apa gitu ya, tentang orang-orang ketika menghadapi wabah ini? Mangga, silahkan. Suara aku jelas nggak? Halo? Jelas kok. Oh, oke. Halo, selamat siang. Sudah siang. Selamat siang, teman-teman. Yang ini banyak nama-nama yang baru aku lihat juga. Salam kenal, nama saya Putri. Sekarang saya sebagai staf humas di Relawan Satgas Covid. Mau sharing aja sih, gimana sih tadi kan kalau untuk pemaparan pemaparan tentang mencegah wabah atau tentang wabah itu udah disampaikan lah sama Tony. Tapi aku mau sharing bagaimana sih keadaan di sini. Kemarin pun aku kemarin sempat ke Wisma Atlet ngelihat kondisi rumah sakit darurat COVID yang ada di Wisma Atlet itu seperti apa. Kalau untuk kondisi di Jakartanya sendiri, pas datang ke Jakarta sih kan kemarin masih PSBB ya, PSBB. Terus sekarang baru minggu ini masuk ke PSBB. Kemarin tuh bukan PSBB, baru sekarang tuh PSBB transisi gitu. Pas datang ke sini sih Jakarta sepi sih, yang jelas Jakarta sepi. Dan kemarin dari orang Wisma Atlet, salah satu koordinator operasional di rumah sakit darurat COVID itu cerita kalau misalkan pas PSBB itu
memang terjadi penurunan, terjadi penurunan gitu kan, yang ya pokoknya yang datang ke sana terjadi penurunan. Kemudian PSBB dibuka lagi, terjadi lagi kenaikan gitu kan. Tapi sekarang datangnya sih lebih banyak ke klaster-klaster gitu loh. Klaster dari rumah. Bahkan sekarang dari orang yang diem di rumah aja bisa terkena COVID gitu. Jadi kita memang benar-benar harus ekstra hati-hati sih sekarang gitu kan. Sekarang aku tinggal di semua staff yang memang sekarang lagi bekerja untuk penanganan COVID ini ditempatkan di satu tempat gitu kan. Dan memang aku kerjanya di situ-situ aja gitu kan. Dan meskipun kayak gitu, meskipun jarang keluar, masih tetap di satu gedung yang sama gitu. Tetap protokol benar-benar ketat banget sih. Kerja itu saya kerja 9 jam. Di kantor tuh selama 9 jam itu ya pakai masker, nggak pakai yang lepas tuh paling kalau mau minum, kalau mau minum makan gitu kan. Dan untuk masker 9 jam pakai masker itu kan nggak enak ya, apalagi ke telinga gitu kan, ke telinga nggak enak. Tapi ya tetap harus dilaksanakan, tetap harus disiplin sama protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Dan untuk di kantor pun si space jarak antara satu orang dengan yang lainnya lumayan jauh gitu kan. Kemarin pun di sini ada staff juga yang padahal dia nggak kemana-mana dan ternyata dia terinfeksi COVID juga. Dan sekarang tuh banyak sekali, kemarin dapat cerita dari dokter yang ada di rumah sakit darurat COVID itu, banyak banget orang yang positif COVID tanpa gejala. Gitu, tanpa gejala. Kalau ada gejala bisa ketahuan, tapi ini tanpa gejala gitu. Dan itu justru malah lebih menakutkan sih, lebih menakutkan. Terus untuk relawan-relawannya, di rumah sakit darurat COVID itu banyak banget relawan, nggak cuman tenaga kesehatan, ada juga yang non tenaga kesehatan kayak orang catering yang ngasih makan, orang catering, orang logistik, kemudian housekeeping, karena semua yang mereka tuh dari awal pandemi gitu kan ada di sana. Dan kemarin mereka cerita sih, aku wawancara gimana sih mereka ngadepin pandemi ini. Dan mereka dari awal ada di rumah sakit darurat itu, katanya ya semakin kesini malah semakin kayak emang mereka udah lama di sana, tapi ya bukan jadi terbiasa. Karena kalau misalkan terbiasa, tapi ada penurunan, ya bakalan pekerjaan mereka bakal terasa lebih ringan. Tapi ini malah makin naik, jadinya kayak mereka ya selalu kewalahan lah dengan terjadinya kenaikan kasus COVID ini. Pernah juga ada yang cerita, saya waktu itu dalam satu malam nerima 100 pasien. Bayangkan 100 pasien dalam satu malam, dan tenaga kesehatannya tuh sedikit gitu, nggak banyak. Belum lagi harus ngadepin pasien-pasien yang komplain pengen segera dikasih treatment gitu kan. Itu justru pasti bakalan menguras banyak energi gitu kan. Itu dari sisi relawan tenaga kesehatan. Ada juga yang paling penting, saya baru tahu bahwa ada tim yang namanya Jenny Nubika. Jadi di rumah sakit darurat COVID itu kan memang semuanya dioperasikan oleh militer dan Polri gitu kan. Saya baru tahu ada yang namanya satuan Jenny Nubika, yaitu Satuan Nuklir Biologi dan Kimia gitu kan. Tugas mereka itu kalau di Indonesia itu sebelum, kalau misalnya nggak ada COVID nih, menjaga Indonesia dari ancaman nuklir, biologi dan juga kimia lah gitu kan. Dan mereka ternyata, dan itu cuma ada satu kompinya ada di Bogor. Ketika pandemi mereka
begitu cukup penting perannya karena mereka itu harus menjaga kan rumah sakit darurat COVID udah jelas kan pasti ada pasien COVID gitu kan. Yang menjaga semua area lingkungan yang ada di area lingkungan Wisma Atlet itu untuk supaya tetap steril, supaya tetap aman oleh orang-orang yang tidak positif COVID gitu kan, yaitu dengan dekontaminasi gitu loh. Ternyata ada loh, kita kan saya sih sebelumnya tahunya ada tenaga kesehatan aja udah gitu kan, tenaga kesehatan sama tenaga non kesehatannya palingan apa gitu kan, supir ambulans atau apa gitu. Ternyata ada Jenny Nubika. Tugas mereka itu cukup penting karena kan tenaga kesehatan itu kan pakai APD ya, pakai APD, bekerjanya 8 jam pakai APD. Nah, setelah kerja 8 jam pakai APD itu mereka harus didekontaminasi, si APD-nya tuh harus benar-benar disteril, dibersihkan dari segala paparan yang mungkin ada di yang nempel di APD-nya gitu kan, disemprot-semprot lah, kemudian udah sebelum si APD-nya dilepas gitu kan. Jadi si tenaga kesehatannya tuh harus benar-benar dipastikan bahwa mereka tidak terpapar atau terinfeksi COVID-19 ini. Terus setelah didekontaminasi baru si APD-nya dilepas dan dibungkus untuk kemudian dibakar gitu. Dan bagi saya justru yang tim Jenny Nubika itu potensi terpaparnya itu lebih banyak karena tidak hanya terpapar oleh dari manusia gitu, dari manusia, tapi juga dari benda-benda yang ada di sekitarnya, yaitu bisa dari APD-nya gitu kan, bisa dari lingkungan. Jadi itu justru kayak vital banget dan nggak semua orang tahu bahwa ternyata ada Jenny Nubika di situ. Terus untuk dari sisi non medis yang kemarin yang menarik itu ada housekeeping. Housekeeping itu kan di sana ada banyak tower kan di Wisma Atlet. Sekarang yang dibuka ada 4 tower, dari yang awalnya 1 tower 30 lantai, sekarang 4 tower dibuka untuk pasien COVID. Mereka membersihkan, tugasnya itu membersihkan dari ya sampah lah, kemudian ganti spray pasien lah yang kayak gitu. Itu pun potensi terpaparnya tinggi. Terus saya nanya, ini pakai APD? Iya pakai APD. Gimana rasanya kan kerja bersihin semua area kamar pasien pakai APD? Ya pasti panas lah Mbak, apalagi dia membersihkan kayak satu tim tuh, saya lupa ada berapa orang, tapi membersihkan semua tower, dan itu kan towernya hampir full gitu kan, hampir penuh. Iya, dan itu saya bersihin semua tower gitu. Terus kalau misalkan udah bersih-bersih, sepatu buat saya isinya keringat saya semua kan. Itu kayak wah luar biasa banget gitu kan, kerja bersihin gitu kan, bersihin area kamar pasien gitu kan, dan setelahnya kayak di sepatu buat isinya yang tadinya kering isinya sekarang jadi keringat gitu. Itu isinya pokoknya setiap kerja tuh pasti ada keringatnya kata dia gitu. Dia udah bekerja dari mulai COVID sampai sekarang masih bertahan di sana. Dan liburnya mereka sebenarnya dikasih libur tapi nggak bebas keluar masuk juga karena kan cukup ya potensinya tinggi gitu kan, potensi terpaparnya. Terus kemarin aku juga sempat nanya, kalau misalkan dikasih kesempatan dikasih hadiah sama Tuhan misalkan, mereka mau apa? Dari semua orang-orang yang saya wawancara di sana, dari tenaga medis maupun non medis, mereka cuma bilang saya mau libur. Udah itu doang. Mereka cuma mau libur karena ya memang mereka mau libur pun ya makin hari makin banyak orang yang kena, jadinya ya gimana kalau misalnya ditinggalkan, rasa sisi kemanusiaan mereka merasa kayak terganggu gitu. Dan ya gitulah. Satu hal yang penting adalah kalau misalkan sekarang tuh banyak banget stigma negatif bagi
ya kepada orang-orang yang terkena COVID dan juga bahkan ke orang-orang yang bekerja langsung menangani COVID-19 ini gitu kan, stigmanya kayak kamu bahaya jangan dideketin nanti tertular, padahal kan kalau misalkan memang udah sembuh ya memang sembuh kan, mereka juga swab beberapa kali gitu kan, ya nggak akan menyebarkan asal kita tetap tetap taat protokol kesehatan. Dan juga tenaga yang bekerja untuk menangani COVID-19 ini pun ternyata terkena dampak negatifnya. Kalau misalkan mereka pulang nih, waktu itu si yang housekeeping cerita dia sempat pulang ke rumah, terus tetangga-tetangganya bilang, si itu gak usah ditemenin, bukan ditemenin ya, kayak jangan deket-deket sama orang itu nanti ketular COVID gitu kan. Kayak COVID tuh apa ya, malah orang-orang dijauhin gara-gara COVID gitu kan. Jangan seperti itu, pokoknya ini kita jangan seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah mendukung, ngasih semangat lah, ngasih semangat orang-orang yang bekerja langsung menangani COVID ini, dan juga untuk pasiennya juga didukung. Jangan yang penting jangan, kalau bagi saya itu kalau saya kena COVID gitu ya, amit-amit tapi jangan nanya, "Ya sering keluar ya, kok bisa sih kena COVID?" Itu bagi aku kayak, kok nanyanya kayak gitu kan. Karena ya kita kan nggak tahu ya, siapa juga yang mau kena COVID gitu kan. Terus kalau ditanya, "Kok bisa sih kena COVID?" Bagi aku kayak bingung juga mau jawabnya kayak gimana gitu ya. Lebih baik dukung aja, doakan mereka biar cepat sembuh, biar pengobatannya selesai. Dan banyak banget pasien yang kalau misalkan udah terkena COVID itu tendensi untuk bunuh dirinya ternyata tinggi. Kemarin tenaga kesehatannya cerita banyak banget tuh, kayak misalkan mereka udah swab beberapa kali dan hasilnya tetap positif, belum negatif juga katanya. Kayak saya mau kalau misalkan swab berikutnya saya masih positif, saya mau bunuh diri. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi dokter nggak bebannya bukan cuma nanganin kondisi fisik tapi juga kondisi mental si pasiennya gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada ya kerabat kita yang terkena COVID, dukung aja doa, ya kasih semangat biar cepat sembuh. Itu aja mungkin yang dari aku, lama banget ya aku ceritanya. Oh iya, jangan lupa ya follow satgascovid.id. Konten-kontennya aku yang bikin. Dan lawan COVID-19. Nanti Putri mungkin bisa taruh aja kali ya ininya apa di kolom chat gitu ya buat akunnya. Jadi nanti teman-teman bisa sekalian follow gitu ya, terus lihat apa informasi-informasi gitu ya di sana. Dan apa ya, aku juga kan baru ngedengar ini gitu ya langsung dari Putri yang kerja di sana, ketemu sama beberapa orang yang emang apa ya, ya mereka ada di sana gitu ya, nanganin itu gitu. Dan aduh kayak apa ya, pengen nangis juga gak sih gitu ya. Kayak misalnya kita pakai masker aja tuh kayak misalnya cuma sejam, udah engap gitu ya, susah napas, terus kayak kupingnya sakit, terus kayak gak ngebayangin aja sih. Misalnya kalau jadi hostingnya aja berat banget soalnya tugasnya, belum lagi resiko mereka mungkin ya, resiko kerja mereka juga. Dan ya gitu, kok bisa-bisanya gitu ya orang jadi ngejauhin mereka gitu kan, aneh gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu. Aduh, pokoknya ceritanya aduh bikin melo ya. Sebenarnya jadi kita nih di sini yang mungkin nggak bisa secara langsung membantu mereka yang ada di sana gitu ya, tenaga-tenaga kesehatan, mungkin cara yang bisa kita bantu adalah yang sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu kan upaya kita menanggulangi wabah gitu. Jadi jangan sampai ketika kita nggak bisa ngebantu para tenaga kesehatan, ya jangan sampai kita yang udah sehat-sehat aja ini teh malah lebih membebani mereka gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, terima kasih ya Kak Putri karena udah sharing gitu ya, berbagi cerita sama kita. Jujur ini adalah cerita yang baru aku tahu gitu ya, baru aku tahu untuk cerita-cerita ini. Makasih. Terus
kita lanjutin aja ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya misalnya tentang apa gitu cerita tadi Kak Putri boleh, di kolom chat-nya. Yang selanjutnya kita akan ada sesi sharing juga, ini sama Kak Erlan. Kak Erlan ini adalah relawan vaksin COVID-19. Jadi kan seperti yang kita tahu gitu ya, pemerintah juga melakukan berbagai upaya gitu ya untuk menanggulangi wabah ini. Jadi selain pemerintah itu menganjurkan kita untuk cuci tangan, melakukan social distancing, terus karantina mandiri gitu ya, lalu pakai masker dan yang lain sebagainya. Nah, salah satu upaya lainnya juga pemerintah itu kayak mengadakan penelitian gitu ya tentang vaksin COVID. Nah, jadi kali ini kita akan berkenalan sama Kak Erlan nih. Kak Erlan udah siap? Ya Kak, halo Kak Rani. Halo. Uh, Wah, Kak Erlan mungkin bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kali ya. ya siap. Oke teman-teman, halo salam kenal. Ya Allah, aku udah lama nih nggak join webinar kayak gini. Oke, aku kenalin diri dulu ya. Jadi aku itu Erlan. Kesibukannya aku kali ini tuh lagi kuliah online gitu ya di kampus, di salah satu kampus di Bandung. Terus juga karena rumahku di Bandung dan akhirnya aku menjadi volunteer vaksin yang diadakan sama RHS, Bio Farma dan Unpad kalau nggak salah. Kayak gitu Kak. Oke. Nah, aku kan dapat ini ya, katanya nih Kak Erlan ini adalah salah satu relawan vaksin COVID. Nah, kenapa sih mau jadi volunteer untuk, relawan vaksin COVID ini? Oke, kenapa mau? Karena dari awal juga emang pengen jadi volunteer kan. Cuman kalau aku lihat sih open recruitment dari relawan volunteer itu tuh cuman kayak buat tenaga medis ya kalau menurut aku yang awal-awal itu, dan non medisnya tuh waktu itu nggak menyanggupi gitu ya, kayak menjadi pemusaran jenazah yang menurut aku tuh takut banget gitu ya. Dan ternyata sekarang di Bandung ada open recruitment mengenai volunteer vaksin. Di situ aku kayak ngerasa aduh aku pengen berguna banget nih bagi nusa, bangsa, dan negara gitu ya. Di situ sih kayak aduh pengen sih coba jadi volunteer vaksin gitu, ngisi gabut juga kan selama kuliah online gitu. Aduh, mengisi kegabutan dengan hal-hal yang sangat berfaedah sekali gitu Iya, ya. biar nggak useless Kak. Tapi sempat ini nggak sih, maksudnya kan orang-orang kayak, ah, takut gitu ya jadi volunteer buat vaksin ya, karena kan mungkin, kayak secara bahasa ininya mungkin kayak kan dicoba gitu ya, sebagai percobaan gitu kan, kayak, "Enggak takut," atau misalnya kayak ragu, "Kan itu masih percobaan," gitu, kayak takut nggak sih gitu pada awalnya? Iya sempet takut, jadi kayak H-1 aku daftar atau H-1 aku datang ke puskesmas Cimelu itu ya, aku tuh kayak ngerasa bimbang gitu loh ini aku ikutan jadi apa enggak gitu. Terus sempat dimarahin orang tua juga ternyata Kak, kayak kamu ngapain sih ikut-ikut yang kayak gini gitu. Ternyata dari orang tua juga awal-awal tuh nggak ngizinin gitu ya. Jadi kayak agak bimbang juga waktu pas mau daftar, aduh ternyata takut ya, tapi ternyata udah dikasih penjelasan dari pihak sananya kalau misalkan aku tuh ada ditanggung bagi kayak apa ya, kayak asuransi gitu loh selama jadi volunteer. Oh gitu, jadi apa ya, ya mungkin orang tua khawatir kali ya, takut juga gitu kan. Sementara, ya kita sendiri karena emang tekadnya udah ini juga gitu ya, ya udah gitu kan pengen pengen ikutan gitu. Nah, mungkin bisa diceritain gitu ya prosesnya dari misalnya pendaftaran atau apa gitu sampai, bisa melaksanakan kegiatan itu tuh apa aja gitu tahapan-tahapannya? Oke Kak, jadi teman-teman aku mau ngejelasin sedikit nih tentang tahapan-tahapan waktu aku jadi volunteer vaksin gitu ya. Nah di awal tuh aku ikut volunteer vaksin ini taunya dari sosial media gitu ya, karena aku taunya dari Instagram gitu. Di situ ada link buat pendaftaran menjadi volunteer vaksin. Di situ aku daftar Google Form, terus aku disuruh datang ke Puskesmas Cimbeluit. Di situ aku daftar sekitar bulan Agustus, di awal-awal Agustus, dan pada tanggal 11 Agustus itu aku di tahap final melakukan namanya swab test, terus juga pemeriksaan riwayat penyakit, dan juga mengisi form kesediaan apakah aku ini mau lanjut dan bersedia menjadi volunteer vaksin apa enggak. Nah, habis itu aku disuntik tuh setelah selang 3 hari gitu ya, disuntik itu. Nah, tapi aku nggak tahu itu vaksin apa placebo gitu. Di situ aku juga disuntiknya 2 kali gitu dengan jangka waktu 2 minggu gitu. Terus mengisi volunteer kayak kartu harian gitu loh Kak. Jadi kayak lumayan banyak gitu loh kerjaan aku kayak ngisi-ngisi yang kayak gini.
Oh, Itu kayak iya. jadi kayak gejala-gejala apa sih yang udah disuntik tuh, apakah aku ngerasa demam, apa alergi di sekitar penyuntikan, seperti itu sih, Kak. Oh, jadi nih kalau misalnya pas itu gitu ya, dari awal, pendaftaran terus misalnya di karantina misalnya buat, apa, dicoba gitu ya, dites, itu kira-kira berapa lama sih? Apanya tuh yang berapa lama? Jadi kan dari misalnya dari apa, pendaftaran nih, misalnya apa prosesnya itu lama gitu. Misalnya kan ketika kita disuntik misalnya sekali, apa misalnya harus berjarak seminggu baru disuntik lagi, atau misalnya setiap hari disuntik atau kayak gimana? Iya, iya. Kalau buat proses penyuntikannya sih di sini aku disuntiknya 2 kali dan itu selangnya 2 minggu, Kak. Nah, Mmm, terus aku dapat kayak kartu harian gini yang jadwalnya gini. Nah, itu tuh mhm. kita di terakhir aku harus ke puskesmas Cimbuluit buat kontrol itu sekitar 2 Maret 2021. Jadi menurut aku lumayan masih Oh, lama juga ternyata mhm penelitian si mhm. vaksin ini tuh. Sampai Iya iya. Maret gitu 2021. Oke, jadi, penelitiannya juga enggak misalnya kita daftar nih, bayangannya kan kayak kayak donor darah ya misalnya, jadi ketika kita daftar misalnya terus kita disuntik kayak udah aja, ternyata nggak seperti itu gitu ya. Jadi Iya, setelah nggak disuntik sesimpel. pun setelah disuntik pun kita harus tetap mengisi kayak tadi ya, apa, catatan-catatan harian gitu ya, Mhm. kira-kira apa yang kita rasakan gitu ya, terus kayak ada enggak sih perubahan-perubahan yang ada di tubuh kita mungkin ya, seperti itu. Nah, betul, Kak. Terus, sekarang berarti masih tetap, sampai nanti Maret gitu ya? Jadi tetap, Betul. berlangsung gitu ya? Mhm. Terus dari pihak RSAS-nya atau pihak puskesmas Cimbuluitnya juga sih sering kayak ngabarin aku, kayak ngasih tahu gimana nih kabarnya, terus, apakah ada keluhan, apa gejala, apa aman gitu ya, apakah Mhm ngerasa mhm. demam atau ngerasa alergi nih di bekas penyuntikannya, apa ada pelebaran, seperti itu sih, Kak. Jadi tiap hari juga kita tuh sempat dikontrol juga sama pihak, Cimbuluit atau enggak sama pihak RSAS-nya gitu sih, Kak. Iya. Nah, mungkin di sini teman-teman juga pengen tahu yang jadi relawannya itu ada berapa orang? Apa misalnya dibatasin, misalnya kalau di Bandung, cuma 100 orang atau misalnya enggak dibatasin, boleh siapa aja atau kayak gimana? Kan kalau misalnya apa, untuk seperti ini kan kadang apa ya, orang-orang tuh masih bingung juga gitu ya, ini tuh kayak gimana sih gitu kan, kenapa bisa, terus, berapa orang kira-kira yang ikut dalam percobaan itu gitu? Kalau buat vaksinnya sendiri, yang buat relawan ini sih baru tersedia di Kota Bandung setahu aku ya, karena ini tuh Mmm, relawan yang bekerja sama dengan, apa sih, kayak nyoba uji vaksin Sinovac kan, dan itu tuh di bawah naungan Bio Farma, setahu aku cuma di Bandung aja. Buat anggotanya sih kalau nggak salah ada 1.600-an, lumayan mhm banyak kok, tapi mhm. tersebar di beberapa titik, ada puskesmas Cimbuluit, terus ada puskesmas Garuda, terus ada beberapa lagi titik gitu yang menurut aku juga kurang tahu, tapi salah satunya volunteer vaksin itu ada gubernur kita Pak Ridwan Kamil juga menjadi Mmm. volunteer vaksin Sinovac ini gitu, Pak. Oh, jadi emang ternyata banyak juga gitu ya, karena, apa ya, kita berharapnya sih ya, si vaksin ini ya bisa gitu ya, bisa menyembuhkan Covid. Jadi, apa, si Covid-nya bisa cepet-cepet segera ditangani gitu ya, Iya, biar ini juga, apa, kan kalau misalnya kita lihat nih sekarang angka kenaikannya juga masih tinggi gitu ya, untuk Covid ini gitu, angka kenaikannya juga masih tinggi. Terus aku juga sempat, baca gitu ya, kayak di beberapa media gitu ya, baik itu di media sosial atau misalnya media berita gitu, ada juga kan karena apa, si pasiennya, semakin banyak gitu ya, tenaga medis kita juga kan sudah ada beberapa yang gugur gitu ya. Terus beberapa rumah sakit mungkin sudah ada yang penuh juga gitu. Jadi, apa ya, kekhawatiran itu juga gitu ya yang, apa, sekarang ini sedang terjadi gitu kan. Kalau misalnya si vaksin itu berhasil dan semoga saja berhasil gitu ya, kita doakan sama-sama, ya mungkin itu bisa sangat, berguna banget gitu dan bisa dicatat sebagai sejarah gitu ya, iya, untuk Kak. penanganan Covid ini, gitu. Iya. Semoga si vaksin ini bisa cepat diproduksi massal gitu di Indonesia dan semoga berhasil. Jadi aku tuh kayak orang kebal pertama gitu dari vaksin si ini gitu. Iya. Iya, Kak Ellen ada lagi yang mau diceritakan? Paling
yang sempat ini ya kejadian lucu aku jadi volunteer vaksin kali ya. Waktu pas pertama kali daftar itu aku kayak banyak banget wartawan itu yang nunggu di puskesmas gitu ya, kayak aku diwawancara jadi narasumber gitu. Sebenarnya kayak sempat takut juga loh ini apa gitu, kayak ngerasa jadi artis sehari gitu ya. Terus yang bikin aku sedih tuh kadang ada juga stigma dari teman-teman aku sendiri yang nganggap volunteer vaksin ini harus dijauhin karena dianggap pernah terpapar COVID gitu Kak. Itu tuh kayak sempat dijauhin kayak jangan main sama si Erlan nih, dia udah jadi volunteer vaksin, berarti dia tuh udah pakai vaksin, nanti kita jadi terpapar COVID gitu ya. Teman-teman aku kayak gitu sih, jadi sempat dijauhin juga sih sama teman-teman aku. Wah, jadi sebenarnya jadi volunteer vaksin juga lumayan ini ya gitu. Iya berat kena stigma juga gitu. Padahal kan kita tuh niatnya udah baik gitu ya, niatnya baik tapi ya mungkin sambutan orangnya bisa berbeda-beda gitu. Nah, jadi kita juga gitu ya di sini yang mungkin teman-teman juga yang ikut webinar kita kali ini gitu ya, kelas literasi bisa ini juga ngasih tahu teman-teman yang lainnya gitu ya bahwa sebenarnya itu kayak tenaga medis, terus misalnya orang-orang yang sudah terkena COVID gitu ya, sudah terpapar atau misalnya volunteer yang vaksin COVID jangan sampai dijauhin gitu. Karena kayak misalnya pasien COVID gitu ya yang positif, sebenarnya itu bukan keinginan mereka gitu ya, bisa terpapar gitu. Jadi harus kita semangatin gitu ya, harus kita jangan kita biarin, terus jangan kita jauhin juga gitu ya. Oke, terima kasih ya Kak Erlan. Sebenarnya masih seru sih ini ngobrol antara Kak Putri, Kak Erlan, dan mungkin teman-teman yang lainnya juga. Tapi karena ya keterbatasan waktu juga gitu ya, kita mungkin sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang udah masuk. Sekali lagi terima kasih ya Kak Putri dan Kak Erlan. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari kolom chat dulu aja kali ya. Dr. Tony sudah siap? Siap. Oke, di sini yang pertama ada pertanyaan, katanya ini dulu deh. Cuci tangan atau bersihkan muka itu sabunnya harus khusus atau bebas sabun apa aja katanya. Gimana nih? Oke. Mungkin ternyata isu ini tuh berkembang nggak cuman berkembang di Indonesia saja ya, ini di seluruh dunia bahwa di negara-negara Barat itu tuh mereka juga banyak yang ini pakai sabun khusus yang katanya sabun antibiotik gitu. Nah, ternyata penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan sabun yang katanya sabun antibiotik itu tidak memberikan efek yang lebih untuk untuk membasmi virus COVID-19 begitu. Jadi seperti sia-sia gitulah, mubazir gitu. Jadi semua sabun itu sama aja. Yang penting bagaimana kita cara mencuci tangannya sudah benar atau belum gitu. Karena sabun itu gimana dia bisa mematikan virus itu? Karena kita tahu virus itu punya kulitnya itu terbuatnya dari lemak. Sedangkan sabun itu salah satu zat pokoknya sabun itu dia tuh bisa menempel di lemak, dia mengelilingi, misal ini molekul lemak, sabun itu nempel di sini-sini, menyebabkan molekul ini tuh terlepas ketika dia terikat pada sesuatu begitu. Jadi dia bisa luntur gitu loh, begitu. Itu fungsinya sabun di situ. Bagaimana sabun itu sangat penting. Kemudian kalau misalnya ada yang nanya mengenai yang pakai alkohol, itu tuh alkohol yang bisa mematikan virus COVID itu ketika kandungannya di atas 60%. Jadi kalau alkoholnya cuma dikit, nggak sampai 60%, dia belum terbukti efektif untuk mematikan virus COVID-19 itu. Begitu. Itu untuk sabun tangan ya. Kalau untuk sabun muka mah saya tidak bisa ngomong harus gimana-gimananya, soalnya setiap muka itu memiliki karakteristik yang berbeda juga. Dan muka itu salah satu bagian tubuh yang sensitif. Jadi kalau sabun muka sih mending dikonsultasikan lah ke dokternya masing-masing, soalnya
beda muka, beda sabun yang cocok buat muka apa. Gitu. Takutnya nanti kalau semua sabun dipakai buat muka, malah mukanya jadi timbul jerawat, jadi muncul luka, muncul merah-merah, beruntusan gitu. Jadi begitu ya penjelasannya. Jadi antara sabun itu sebenarnya bebas gitu ya, bisa mau pakai sabun yang apa aja gitu. Nggak ada sabun yang khusus. Apalagi kayak misalnya nih sabun khusus untuk menyembuhkan COVID misalnya, sekarang udah pengen laku. Nah sebenarnya karena memang belum ada gitu ya penelitian atau misalnya obat yang udah pasti gitu untuk menyembuhkan COVID, jadi yang kayak gitu-gitu mungkin hanya klaim aja gitu kan. Dan untuk sabun muka yaitu karena setiap orang berbeda gitu ya, jadi ya berbeda pula gitu. Mungkin kayak teman-teman nih misalnya lihat temannya glowing misalnya pakai sabun muka ini, terus dicoba ke kita, kenapa jadi jerawatannya, karena mungkin emang beda gitu kan wajah kulit kitanya gitu beda-beda. Nah untuk pertanyaan yang selanjutnya ini katanya, senyawa kimia apa yang kira-kira dapat membunuh secara permanen wabah COVID-19? Ada nggak? Oke. Kalau senyawa kimia itu kan dengan adanya sabun dan alkohol itu dua senyawa kimia yang benar-benar bisa efektif untuk membunuh virus COVID-19 begitu. Tapi kan dua komponen itu, dua senyawa itu tuh hanya untuk penggunaan luar, dia tidak untuk penggunaan dalam. Makanya kenapa sampai sekarang penelitian mengenai obat untuk mengatasi atau mematikan virus corona yang ada di dalam tubuh itu ya masih terus berjalan, karena kalau itu masuk ke dalam tubuh jatuhnya malah sel-sel dalam tubuh kita yang rusak gitu, saluran napas kita yang rusak, saluran pencernaan kita yang rusak. Karena memang sabun dan alkohol itu untuk penggunaan luar, bukan untuk penggunaan dalam, seperti itu. Kalau untuk yang khusus sampai sekarang berkembang mengenai penelitian obat, itu memang masih banyak, soalnya tergantung obat itu nanti targetnya dia menghancurkan partikel DNA atau DNA dari COVID-19-nya itu, atau menghancurkan dari kulitnya, atau menghancurkan dari kapsulnya, begitu. Jadi beda-beda fungsinya. Sampai sekarang masih berlanjut. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi sekarang kita akan ngebahas satu pertanyaan lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, baik itu di Google Form pas pendaftaran atau misalnya yang udah teman-teman tulis di kolom chat di Zoom ini, nanti akan kita bahas di grup info komunitas ALIT. Jadi ada grup khusus di mana kita sering berdiskusi di sana. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas bareng-bareng. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum bergabung, nanti bisa hubungi admin atau hubungi CP yang ada di poster gitu ya. Jadi satu pertanyaan lagi yang akan kita bahas di sini adalah gimana caranya meyakinkan orang yang enggak percaya COVID karena katanya konspirasi, katanya gitu. Nah, kira-kira gimana nih? Oke. Oke. Kalau meyakinkan ya, namanya meyakinkan itu kan sesuatu yang susah ya. Keyakinan itu kan ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi memang susah banget gitu. Sama kayak agama kan suatu keyakinan gitu. Jadi memang kalau ya orangnya sih bebal juga sih, dan gimana ya? Cara meyakinkannya ya kita harus selalu memasukkan informasi ke dia bahwa COVID itu beneran ada loh. COVID itu bukan sesuatu yang tahayul loh. Itu tuh beneran ada, beneran menimbulkan gejala. Memang partikelnya tidak kelihatan, virusnya nggak akan ketahuan, penularannya nggak ada yang tahu. Tapi penyakit dari itu ada beneran begitu. Ya memang harus ini sih
dimasukkan informasi terus-menerus ke mereka begitu. Atau misal mereka nggak pakai masker gitu, ya jangan mau deket-deket sama mereka gitu. Jadi asumsikan bahwa mereka itu pembawa virus gitu. Ketika mereka kalau kita mereka nggak pakai masker nih, kita kayak ih apa sih gitu, kita ngejauh dari mereka. Lama-lama mereka bakal malu sendiri begitu. Dan sekarang mau menjaga diri sendiri-sendiri gitu. Kalau memang ada yang kayak gitu, kita memang ada kewajiban untuk ngasih tahu lah. Kalau dia dikasih tahu tetap we bener kayak gitu, yang sesuai biarin, jangan entong di deketan lah gitu. Ya teman mah teman gitu. Tapi kalau ngedeket, ya aku nggak mau, aku nggak mau tertular COVID. Aku juga nggak tahu kamu dapat atau enggak, kamu juga nggak tahu ada COVID atau enggak gitu. Kalau kamu nggak ada, kalau kamu ada, yang rugi kan aku sendiri begitu. Dan mun kita tertular mah batur mah paling kena COVID, mau dijenguk ku batur mah mun geus mau atau nah, nggak akan ikut juga kan teman kan, ya sudah semuanya dibalikin lagi ke sendiri-sendiri, ke diri kita sendiri. Nah, mungkin segitu aja kelas literasi kita pada siang ya, sekarang udah siang ini. Pada siang hari ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dan mengikuti kegiatan kelas literasi secara online ini gitu ya, karena kita belum ada kegiatan offline-nya. Terima kasih telah mengikuti kegiatan dari tadi jam 10, sekarang udah jam 11.45. Ada beberapa pertanyaan juga sih yang belum terjawab atau bisa didiskusikan lebih dalam lagi, lebih rinci lagi, atau misalnya teman-teman ada pengen sharing gitu ya tentang apa ketika menghadapi wabah ini gitu. Boleh nanti gabung di grup info komunitas ALET gitu. Sekali lagi terima kasih juga Tony ya yang udah menyampaikan materinya pada siang hari ini. Terima kasih juga teman-teman. Saya perwakilan dari komunitas ALET. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya di dalam kelas literasinya misalnya yang mengganggu atau apa gitu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.